Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference, dan episode ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya, masih dengan judul yang sama ya, yaitu Is Your Life Balanced? Apakah kehidupan Anda seimbang? Yang diambil dari artikel Harvard Business Review, Be a Better Leader, Have a Richer Life, ditulis oleh Stuart Friedman dari Stanford University. Tapi kita juga punya profesor di sini, itu Profesor Paulus Bambang WS. Beliau adalah Deputy Director dari Astra International. Dan beliau baru akan bertugas di Deputy bulan Juni, Pak ya? Minggu ini ya. Oke. Jadi beliau ini sangat lama di United Tractors. Kalau kita lihat di United Tractors, kemajuan United Tractors pastinya merupakan kontribusi dari beliau juga. Ya. Oke, Pak Paulus, kita menyambung diskusi kita yang episode sebelumnya tentang what is konsep dari balanced life ya, keseimbangan tersebut. Kita kemarin sudah bicara kultur, bisa bicara tentang social economic class, kita bicara tentang bagaimana perusahaan bisa mensupport. Sekarang di dalam artikel Stuart Friedman ini diajarkan satu teknik bagaimana membuat balance itu bisa bekerja dengan lebih baik, bukan dengan trade off tetapi dengan sinergi, yaitu mencari sebanyak mungkin overlap kegiatan yang bisa dilakukan dari berbagai aspek tersebut ya. Misalnya work and home itu misalnya pekerjaan apa yang kita bisa lakukan, sambil kita lakukan kita juga bisa bersama keluarga ya. Misalkan acara-acara perusahaan, kalau itu acara-acara perusahaan itu boleh mengajak keluarga, ya sebisa mungkin kita ajak keluarga misalnya. Nah, itu adalah menyatukan antara keluarga dan rumah. Kemudian bagaimana menyatukan antara rumah dan diri kita sendiri. Diri kita sendiri kan perlu menjaga intelektualitas, kemudian kesehatan, dan kemudian spiritual ya. Misalnya dengan olahraga. Olahraga itu kita menjaga diri kita sendiri, kemudian at home-nya gimana? Kita ajak keluarga misalnya sama-sama untuk berolahraga. Nah, itu adalah cara untuk mencari ya sebanyak mungkin overlap yang kita bisa kerjakan, sehingga kedua aspek tersebut atau beberapa aspek sekaligus bisa mendapat bagian. Nah, itu yang diajarkan Stuart Friedman. Dan Pak Paulus sendiri punya teknik seperti apa, Pak? Enggak punya, Dok. Kita hanya cuma punya konsepnya ya. Teknik ini yang disebut teknik justru saya baru dapat setelah dokter kirimin artikel Harvard Business Review itu. Jadi saya terbuka, oh itu ada scorecard-nya, ada activity plan-nya. Bagus, saya dengan gini saya bisa jual lebih mahal nanti. Tapi saya nggak lupa lah nanti. Oh iya. Setidaknya 10% lah buat ini. Buat yang ngirimin artikel ya. Harvard Business Review juga itu. Tapi intinya artikel itu bagus sekali. Jadi kita terstruktur, sistematik ya. Contohnya misalkan di sini, kalau kita di jantung sehat aja jalan, saya lakukan tapi saya nggak tahu gitu ya. Misalkan kita aktif di jantung sehat. Maksudnya bersama keluarga gitu ya? Itu dengan bersama keluarga, aktif keluarga. Olahraganya kita sehat, tapi berorganisasi di situ juga kita mengembangkan skill-skill yang lain, komunitas yang lain. Ya sama, saya punya hobi sepedaan, jalan. Istri saya sepeda diem. Titik tertentu, wah nggak ketemu kalau pagi masing-masing. Yuk kita jalan kaki aja deh. Jalan kaki putar sama ketemu tetangga, kita makin akrab. Jadi sama istri bisa bicara-bicara di situ sambil jalan. Jadi itu ternyata juga membuat badan kita sehat, tapi hubungan keluarga juga kita bagus, sama tetangga juga bagus. Jadi rupanya itu setali tepuk 3 lalat itu juga bisa. Nah, itu banyak dikembangkan oleh Friedman, dan saya pikir itu teknik-teknik yang bagus yang bisa kita kembangkan sebetulnya. Jadi membuka wawasan saya bahwa di kantor pun bisa kita ciptakan seperti itu sebetulnya. Iya. Pak, saya pengen tanya, kalau Bapak sendiri mengukur apakah balance itu sudah improve atau belum, itu caranya gimana? Jadi kan kalau kita merasa nih, oh hidup kita belum balance nih, kita try to interfere gitu kan, melakukan satu eksperimen seperti di dalam artikel ini ya. Terus ngukurnya bahwa saya menuju ke arah yang lebih bagus apa menuju ke arah yang lebih buruk, itu gimana caranya? Nah, kalau itu saya trainingin itu. Saya ajarin kalau itu. Gimana caranya? Satu, saya percaya sama feedback dari luar. Kalau saya dari keluarga, saya tanya sama anak-anak, sama istri. Ya, itu paling penting ya. Di dalam kita, tiap malam kami mesti ketemu. Tiap malam kita ketemu, berdoa bersama. Kalau pas liburan terutama, kita ketemu. Apa feedbacknya? Itu beberapa saya tulis di sini, Pak. Ternyata saya pikir saya hebat, ternyata waktu di feedback saya itu nggak hebat. Jadi saya tahu, saya tulis jujur di sini. Sama di kantor juga sama. Coba level, saya cukup memperhatikan nggak? Karena yang penting bukan maunya kita, tapi perasaan mereka. Dan Anda akan surprise.
wah ternyata kita belum balance ya. Nah, itu harus berani ngobrol, karena ini kan informal. Betul. Jadi pasti semua ngasih feedbacknya enak. Kalau masalah pekerjaan nggak berani karena saya pimpinan gitu. Tapi kalau nggak berani. Tapi kalau masalah begini, kamu kesehatan saya gimana? Bagus nggak? Atau segala makin tambah fresh nggak? Sekretaris saya tahu, saya tambah fresh nggak? Ya. Kalau komunitas ngukurnya gimana? Nah, kalau komunitas kan kita banyak ya. Kebetulan saya bergerak di komunitas banyak sekali. King the Business Community di ini. Jadi mereka bisa tahu. Saya quality time saya ke mereka ya nggak. Makin sering saya nggak ikut rapatnya nggak. Makin sering saya nggak contribute nggak. Nah ini yang harus menjadi ukuran bersama. Jadi ukurnya tanya saja sama stakeholdersnya ya. Kayak jadwal. Saya setahun sudah ada jadwal dengan King the Business Community itu 12 kali 12 hari di 12 kota gitu ya. Saya bolos berapa? Jadi kalau saya tidak pernah bolos, artinya saya punya komitmen juga di sana. Jadi biasanya kalau kita punya KPI itu performance management, ya, performance evaluation hanya di tempat kerja tentang pekerjaan, tetapi kita terapkan KPI yang sama kita untuk keluarga, untuk diri kita dan untuk komunitas gitu Pak ya. Jadi dan bedanya kalau KPI kerja bisa kita recover back nanti dikejar. Ini kalau anak ngasih feedback udah nggak enak, udah terlambat. Gitu. Jadi kita kena kaget dan waduh saya nggak bisa ya. Jadi pentingnya kita dapat feedback dari orang-orang itu karena masalah keluarga, komunitas sama kerja ini nggak bisa diulangi gitu ya. Kalau kerja saya market share masih dikebut tahun inilah gitu ya. Nah, yang keluarga sama komunitas itu bisa kita kehilangan kesempatan ya. Karena waktu nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi. Oke, kita harus break sebentar Pak. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.